Hai, apa kabar semuanya? I hope you're doing okay. Oh ya, kali ini aku mau membaca ulang salah satu podcast favorit aku yang sering aku dengerin. Alasanku mengulang podcast ini because I feel ini kayak ngena banget gitu dengan posisi kita yaitu sebagai status anak. Perlu kalian ketahui karya ini dari podcast Bersuara Bahagia dan ada sedikit yang aku tambahi ataupun diubah sebagiannya. Dan oke, selamat mendengarkan. Selama ini, aku pikir aku cuma akan dilahirkan tumbuh dan menikmati hidup. Dulu, saat aku masih kecil, pikiran kecilku, aku ingin sekali cepat-cepat dewasa. Pikirku, enak kali ya jadi orang dewasa. Bisa cepat dapat kerja, dapat uang tanpa meminta, cepat menikah. Bisa jalan-jalan kemana-mana tanpa dilarang oleh orang tua. Jika sudah menjadi dewasa. Rasanya tuh kayak pokoknya pengen cepet-cepet gitu. Tapi gimana kalau dalam perjalanan itu kamu menyadari salah satu fase di hidup kamu. Ternyata terhenti saat kamu tahu bahwa kamu tidak berhasil membawa dirimu untuk mendapatkan apa yang telah kamu imajinasikan itu. Kamu tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang kamu mau. Dan kamu belum menemukan pasangan seperti impianmu. Kamu dianggap tidak berguna oleh manusia. Kerja dengan penampilan aja kelihatan rapi, tapi untuk gaji masih belum bisa mencukupi diri sendiri, apalagi untuk balas budi pada orang tuamu. Ibu berkata menyindir. Lihat si A, memilih kerja dengan gaji yang gede. Tiap bulan bisa jatahi orang tuanya. Bu, tiap rezeki manusia kan beda-beda. Gaji saya mungkin kecil, tapi insya Allah berkahnya yang penting. Jawab anak itu. Masa iya kamu mau tetap di pekerjaan itu, gak mau cari yang lebih tinggi gajinya, gak ada inisiatif mau bahagian ibu gitu? Anak itu diam dan kesal dengan apa yang diucapkan ibunya. Perasaannya kalut. Dia sudah tahu dia akan dibanding-bandingkan dengan anak yang lain. Dia sudah sering disudutkan seperti itu. Ternyata benar. Orang yang paling dekat dengan kita menjadi orang yang ternyata berpeluang menyakiti kita. Dia yang paling tahu kekurangan kita, menjadikan itu sebagai alasan untuk tak menyatukan kita dengan kata bahagia. Anak itu pergi dan diam. Dia cukup pusing dengan permasalahan dan urusan-urusannya. Ditambah ibunya berkata demikian. Anak itu mengobrol dengan dirinya sendiri di kamar. Kenapa sih gak ngerti? Kenapa ibu gak paham aku? Ternyata hidup bahkan tidak mengejarkan kita untuk sekedar mengikuti apa yang kita mau. Kadang kita dipaksa untuk bekerja sesuai yang semesta mau. Kita melawan kutub kita sendiri, mencari magnet yang bisa menarik kita dengan kuat. Kita tahu kita suka apa. Sayangnya, kita dituntut untuk kerja apa. Kita tahu, andaikan kita tidak memaksa dengan jalan kita, seharusnya kita bisa, setidak-tidaknya bekerja. Jadi gelandangan aja masih hidup, kenapa harus takut? Ada yang ngasih makan juga. Seseorang pernah berkata begitu padanya. Kamu pikir hidup dalam belas kasihan itu enak? Enggak enak. Hidup di rumah aja kayak merasa bersalah banget. Terus kamu bilang jadi gelandangan enak. Masih bisa hidup, kenapa harus takut? Gak enak hidup dalam belas kasihan orang. Kita ngerasa bersalah seumur hidup. Kalaupun gelandangan itu mau, dia sebenarnya gak mau hidup seperti itu. Bahkan aku sudah di umur segini, belum jadi apa-apa. Cuma jadi beban orang tua. Sampai aku dengar orang tua ngeluang dan menyindirku seperti itu. Aku benar-benar merasa gak berguna jadi anak. Malu sekali. Aku belum bisa apa-apa. Anak itu mengutuki dirinya. Dia marah terhadap dirinya. Dia marah karena ia merasa gagal. Sesungguhnya masih ada cara lain.
akan selalu ada cara lain untuk menemukan apa yang ingin kita kerjakan. Saat ini, mungkin kamu adalah anak di posisi itu. Seorang anak yang tidak menemukan jalannya. Seperti ditutupi oleh kabut. Ya, kamu pasti pernah kan berada di pagi buta, entah kamu sedang melewati area persawahan atau hutan. Dikarenakan masih pagi sekali, kamu ingin melewatinya. Tapi ada kabut di depan yang menghalangi jarak penglihatanmu. Alhasil, kamu kesulitan melihat jalan yang ingin kamu lalui itu. Ya, karena terhalangi oleh kabut tersebut. Mau berjalan terus ke depan, kamu takut nanti akan tambah tidak terlihat dan tidak menemukan jalan yang ingin kamu tuju. Akhirnya, kamu ragu antara lanjut memutuskan pergi melewatinya atau berbalik arah, ingin menunda dan pergi di lain waktu saja. Entah. Satu hal yang bisa kita simpulkan, kita takut bukan main. Apa ya? Rasanya hidup gak tahu arah. Apa ya? Rasanya saat kita seharusnya bisa melakukan sesuatu, apapun yang kita mau. Kita bisa melakukan dan mengusahakan apapun juga. Karena, toh, kita pasti akan hidup kan? Kita hanya perlu berusaha. Berusaha sekeras-kerasnya. Sampai akhirnya, Tuhan mengabulkan sesuatu yang benar-benar telah kamu usahakan itu. Tuhan melihat detail sesuatu yang kamu usahakan dengan keras itu. Anak ini telah bersungguh-sungguh. Kasihan dia. Ternyata kita tinggal menunggu waktunya. Ya, atau mungkin kuncinya kita juga perlu bersabar. Anak itu mungkin masih kesulitan jarak penglihatannya, karena kabut yang menghalanginya di depan. Takut kalau memilih melanjutkan keputusannya yang ingin ia pilih, akan tidak sesuai ekspektasinya. Takut kalau benar-benar gagal dalam hal apapun, gimana? Dan takut, bagaimana nanti kalau saat berkeluarga, belum mendapatkan pekerjaan tetap. Atau, aku sudah bekerja, tapi gajiku tidak bisa mencukupi kebutuhan keluargaku. Gimana? Aku gak bisa penuhi kebutuhan istriku, kebutuhan anak-anakku. Berutang sana-sini, bagaimana? Terlalu banyak skenario buruk yang dipikirkan. Anak itu merasa tidak menemukan jalannya. Seperti jalan itu dihalangi oleh batu kerikil, jalanan berlubang, atau sesuatu yang lain. Entah. Jangan-jangan bahkan kamu di depan sana ada persimpangan 3 arah. Yang seharusnya kamu belok kanan, malah memilih arah yang kiri. Kamu melewati jalan itu dan di sana ternyata ada jurang. Alhasil kamu terjatuh kan? Iya, sebab kamu gak tahu itu jalan benar tidaknya saat kamu memutuskan melewatinya. Alhasil kamu kehilangan arah. Gak apa-apa. Itu perkataan yang sering kamu ucapkan pada dirimu sendiri. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa buat marah. Gak apa-apa buat sedih. Gak apa-apa kecewa. Kalau kamu berada di posisi ini. Kamu merasa tertekan, it's okay. Gak apa-apa. Gak apa-apa untuk mengeluarkan emosional yang kamu rasain itu. Tapi keluarkanlah emosimu secara bertanggung jawab. Jangan melibatkan seseorang menjadi sebuah permasalahan untuk orang lain. Ya, karena emosimu. Kayaknya aku payah ya. Apa-apa gak bisa. Apa-apa gagal. Apa-apa gak mampu. Pesimis banget. Gak ada minat untuk hidup ya. Minat kok. Aku bahkan masih mau berjuang. Tapi jalanku yang gak ketemu sampai sekarang. Kalau aja aku bisa bilang sama bapak dan ibuku. Bu, Pak, maaf. Maaf sampai sekarang masih jadi beban keluarga ya. Hidupku masih seperti ini. Masih di sini-sini aja. Di sisi yang gak menguntungkan untuk kalian. Seperti benalu. Hidup akan seperti mati segan, hidup tak mau. Maaf Bu. Maaf Pak. Sekarang aku belum bisa banggain kalian. Belum bisa menjadi anak yang benar-benar berbakti.
Aku minta maaf ya. Bu, Pak, aku sudah berusaha semampuku. Percayalah, aku udah belajar untuk jadi versi terbaik dalam diriku. Aku udah berusaha, aku bahkan takut. Takut dalam hal apapun yang aku usahain, belum juga menemukan jalannya. Aku takut sama diriku sendiri. Tapi percayalah, aku akan berusaha semampuku. Bu, Pak, tunggu. Dan percayalah, kalau aku akan tetap ngelakuin ini semua, aku pun ingin ngasih kalian yang terbaik. Aku masih berusaha mengusahakan itu. Yang terbaik, semampuku, sebisaku. Tunggu aku ya. Tunggu sampai dapet apa yang aku bisa dan mampu menggapai itu. Apa yang ditakdirkan Tuhan untukku. Bu, Pak, anakmu ini sebenarnya malu. Malu sebagai beban keluarga. Hanya bisa minta ini, minta itu. Maafkan aku ya. Tolong tunggu dan percayalah bahwa suatu saat nanti akan aku buktikan aku bisa jadi yang terbaik untuk kalian. Menjadi anak yang bermakna dan berbakti.